Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upi Nusela dari jurusan Pendidikan Geografi 2A. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang bentuk lahan asal denudasional dan mass wasting. Baiklah, pertama saya akan membahas yaitu pengertian denudasi. Denudasi berasal dari kata dasar nedu yang berarti telanjang, sehingga denudasi berarti proses penelanjangan permukaan bumi. Bentuk lahan dan asal denudasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses perapukan, erosi, gerak massa batuan, mass wasting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi. Adapun ciri-ciri dari bentuk lahan asal secara denudasional yaitu yang pertama, relief sangat jelas, lereng, lembah, pola aliran sungai. Yang kedua, tidak ada gerakan struktural, batuan masif. Yang ketiga yaitu dapat dibedakan dengan jelas terhadap bentuk lain. Yang keempat, relief lokal, pola aliran yang keterapan aliran menjadi dasar utama untuk merinci satuan bentuk lahan. Dan yang terakhir yaitu lotologi, menjadi dasar pembedaan kedua antara merinci suatu bentuk lahan. Litologi teras sosial dengan bukit, keterampilan aliran dengan tipe proses. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor pengontrol tentang alam denudasional. Denudasional meliputi proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan, mass wasting, dan proses pengendapan sedimentasi. Yang pertama itu ada pelapukan. Pelapukan adalah proses penyesuaian kimia, mineral, dan fisik batuan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan adalah yang pertama itu jenis batuan, iklim, vegetasi, dan topografi. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk lahan asal denudasional. Yang pertama, pegunungan denudasional. Karakteristik umum unik mempunyai fotografi bergunung dengan lereng sangat curam, perbedaan tinggi antara tempat kerendahan yang tinggi, relief. Yang kedua itu perbukitan denudasional, mempunyai topografi terbentuk dan bergelombang dengan lereng berkisar antara 15 sampai 55%. Perbedaan tinggi relief antara lokal 50 sampai 500 meter. Yang ketiga yaitu daratan nyaris atau disebut juga dengan peneplain, yaitu akibat proses denudasional yang bekerja pada pegunungan secara terus-menerus, maka permukaan lahan di daerah tersebut menurun ketinggiannya dan membentuk permukaan yang hampir datar yang disebut dengan daratan nyaris peneplain. Selanjutnya yaitu pengertian mass wasting. Mass wasting adalah aktivitas pergerakan massa batuan hasil pelapukan atau sedimen yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi. Sehingga menurut lereng, karena adanya peristiwa mass wasting ini, bentang alam dapat mengalami perubahan, terutama jika mass wasting terjadi dalam skala besar. Salah satu jenis mass wasting populer yang sering terjadi adalah longsor. Contoh mass wasting. Agar lebih memahami apa itu mass wasting, kita bisa melihat pada contoh mass wasting berikut ini. Yang pertama, tanah longsor. Yang kedua, tanah amblas atau tanah ambruk. Yang ketiga, ada tanah nendat, berupa proses longsor tanah yang gerakannya terputus-putus sehingga hasil memperlihatkan batuan seperti teras. Yang keempat, tanah mengalir, berupa gerakan tanah juruh dengan air di lereng-lereng yang landai. Yang lima yaitu lumpur mengalir, berupa tanah yang mengalir tetapi kadar air yang terkandung di dalamnya lebih tinggi. Faktor-faktor penyebab mass wasting. Faktor penyebab mass wasting, ada beberapa penyebab mass wasting. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu kemiringan lereng, gravitasi, air, gempa atau getaran, curah hujan, perubahan kondisi vegetasi. Selanjutnya, jenis mass wasting atau tipe mass wasting. Adapun beberapa jenis mass wasting atau tipe mass wasting sebagai berikut. Yang pertama, rayapan tanah disebut dengan juga soil creep. Yang kedua, aliran tanah, airflow.
Yang ketiga, aliran lumpur, mud flow. Yang keempat, tanah longsor, landsline. Yang kelima, guguran batau, rockfall. Cara mencegah mass wasting. Mass wasting memang seringkali menyebabkan kerugian bagi alam dan manusia. Namun, mass wasting ini bisa juga dicegah dan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menanam pohon kayu yang memiliki akar kuat di wilayah lereng terjal. Yang kedua, tidak membuat sawah di atas lereng terjal. Yang ketiga, yaitu tidak menimbulkan getaran di atas lereng. Baiklah, itu tadi video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.